Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Menurut penatuamu, kekuatan jiwa Mas Roh akan mencapai batas konversi dari cair menjadi padat ketika mencapai puncak dolo jiwa 8 cincin peringkat 89. Sementara Feng Hao Dolo mungkin akan memiliki kekuatan jiwa yang sepenuhnya solid. Salah satu karakteristik kekuatan jiwa keadaan padat yang paling menonjol adalah fakta bahwa itu dapat memanfaatkan energi asal langit dan bumi di udara dengan lebih baik. Yu Hao sudah merasakan ini dalam eksperimennya sebelumnya. Eksperimen ini setara dengan membuka pintu ke dunia lain untuk Wu Yu Hao, dan itu memungkinkannya untuk melihat hal-hal aneh tentang Master Roh. Hal pertama yang ingin dia lakukan ketika kembali ke akademi adalah mencari penatu asuhan, sehingga dia bisa mendapatkan jawaban atas pertanyaannya dan menjernihkan kebingungannya. Hei, apakah kamu baik-baik saja? Mengapa kamu selalu linglung seperti ini? Apakah lukamu kali ini merusak otakmu? Tang Wutong terbang di sampingnya dan dia mengajukan pertanyaan kepadanya. Orang ini sudah seperti ini selama beberapa hari terakhir. Semua orang khawatir tentang dia, tetapi mereka tidak bisa menekannya lebih jauh karena takut membuatnya kesal. Dia terus mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Dia baik-baik saja, tapi dia sepertinya tidak baik-baik saja dari kelihatannya. Wu Yuhao tenggelam dalam pikirannya dan pikirannya menjadi sedikit campur aduk ketika dia mendengar suara Tang Wutong. Dia sedikit menyernyitkan alisnya dan berkata, "Tentu saja aku baik-baik saja. Aku hanya memikirkan beberapa hal." Tang Wutong memutar matanya dan berkata, "Apa yang harus kamu pikirkan hingga kamu harus melakukannya selama beberapa hari? Tidak apa-apa jika ada yang salah denganmu. Perlakukan saja secepat mungkin. Jangan memaksakan dirimu." Wu Yuhao membentak, "Tidak ada yang salah denganku. Aku baik-baik saja. Ada beberapa pertanyaan yang perlu aku pikirkan lebih lanjut, jadi jangan mengganggu jalan pikiranku." Dengan itu, Wu Yuhao terus terbang ke depan saat dia mulai merenungkan sekali lagi. Orang ini, Tang Wutong memelototinya, tetapi dia tidak menanggapinya sama sekali. Dasar, dia tidak mengenali niat baikku sama sekali. Semua orang terbang terus sampai tengah hari sebelum Susansi yang telah mengambil poin menyarankan agar semua orang turun dan beristirahat. Bukan kebetulan bahwa mereka turun ke tempat di mana sebelah sungai yang luas. "Yu Hao, aku ingin makan ikan bakar. Sungai ini sangat besar. Aku yakin ada cukup banyak ikan di sini. Mereka pasti sangat gemuk dan berair." Seru Nan Qiuqiu dengan gembira. Ikan bakar? Wu Yuhao menatapnya dan matanya tampak sedikit kosong. Susansi tersenyum dan berkata, "Ya Yu Hao, ikan bakarmu adalah yang terbaik di dunia. Beri kami lagi. Semua orang mungkin akan sibuk begitu kita kembali ke akademi. Kamu juga harus berhenti berpikir dan mengistirahatkan pikiranmu sedikit. Kamu harus mengubah pikiranmu sesekali. Tidak peduli apa yang kamu renungkan." Wu Yuhao tidak menolak permintaan itu. Saat dia melihat mata semua orang yang penuh harapan, dia mengangguk dan pergi untuk menangkap ikan. Tang Wutong diam-diam menelan air liur setelah dia mendengar bahwa mereka akan makan ikan bakar. Ia masih bisa dengan jelas mengingat aroma gurihnya. Semua orang makan ikan bakar, Tang Wutong juga makan, tetapi dia menyadari bahwa ikan bakar hari ini tampak sedikit berbeda dari yang terakhir kali. Ikan masih terasa segar dan lezat, sementara api telah dikendalikan dengan sangat baik, tetapi ada sesuatu yang hilang. Dalam arti yang lebih berlebihan, ikan bakar tampaknya kurang bersemangat. Tang Wutong duduk di samping Jiang Nanan dan dia hanya bisa berbisik, "Saudari Nanan, apakah kamu melihat perbedaan antara ikan bakar hari ini dan yang kita makan terakhir kali?" Jiang Nanan tertegun sejenak. "Perbedaan? Tidak ada. Ikannya sangat enak.
Kamu tidak berpikir itu enak? Tang Wutong menggelengkan kepalanya dan menjawab, bukan itu. Aku hanya merasa sepertinya ada sesuatu yang hilang. Jiang Nan linglung untuk beberapa saat sebelum pandangan yang dalam muncul di matanya. Dia berbisik, aku pikir kamu benar. Yuha mengira kau adalah Dong Er ketika dia memanggang ikan terakhir kalinya. Dia menyuarakan emosi dalam hatinya ketika dia memanggang untukmu. Setelah itu, karena dia menyadari bahwa kamu bukanlah Dong Er, dia telah memperlakukanmu seperti orang lain. Hah? Tang Wutong menatap Jiang Nanan terkejut. Dia mengalihkan pandangannya ke arah ikan bakar di tangannya. Ikan ini kehilangan emosi, kehilangan rasa. Bisakah emosi dimasukkan ke dalam ikan? Kalau begitu, perasaannya terhadap Wang Dong'er pasti sangatlah dalam. Untuk beberapa alasan rasa iri mulai berkembang di dalam hatinya ketika pikirannya berhenti di sini. Semua orang puaslah makan ikan bakar dan mereka melanjutkan perjalanan mereka. Saat itu tengah malam ketika mereka tiba kembali di kota Shrek, Susansi dan lainnya kembali ke Sekte Tang sementara Wo Yuhao dan Tang Wutong pergi ke Akademi Shrek. Wo Yuhao adalah pemimpin kelompok, jadi dia harus melaporkan hasil ekspedisi mereka kepada Penatua Aswan. Tang Wutong bukan milik Sekte Tang dan tinggal di Akademi Shrek. Kegelapan menutupi langit, Wo Yuhao dan Tang Wutong tidak terbang lagi. Perjalanan menuju Akademi Shrek sebagai bentuk penghormatan. Kota Shrek telah berubah sedikit selama periode waktu ini. Dengan upaya penuh dari Akademi dan 3 kekaisaran asli benua Doulo, kecepatan konstruksi kota Shrek yang baru adalah salah satu yang tercepat di benua ini. Pada kecepatan mereka saat ini, mereka akan membutuhkan paling banyak setahun sebelum keseluruhan struktur kota Shrek terbentuk, dan mereka akan membutuhkan 3 tahun sebelum kota baru akan sepenuhnya dibangun. Setelah kota Shrek baru dibangun, skalanya akan menyaingi kota Starlo dan kota Tiando. Itu akan menjadi yang kedua setelah kota cahaya dari Kekaisaran Ryu, yang merupakan kota terbesar di benua ini. Gerbang utama Akademi sudah ditutup, namun itu sama sekali tidak menimbulkan masalah bagi Wo Yuhao atau Tang Wutong. Wo Yuhao tidak ingin mengganggu siapapun, jadi dia menggunakan imitasi sebelum dia menyembunyikan Tang Wutong dan dirinya sendiri, dan mereka diam-diam melompat di tembok. Danau Dewa Laut mulai terlihat di kejauhan. Wo Yuhao berhenti saat ia tiba di tepi danau dan Tang Wutong melakukan hal yang sama. Langit malam sangat mengesankan malam ini. Cahaya bulan menyinari Danau Dewa Laut, memberi cahaya pada riak dan gelombang danau yang jernih. Cahaya bulan lembut menyinari sementara semua jenis tumbuhan di tepi danau bersinar. Pulau Dewa Laut nyaris tidak terlihat di kejauhan, seolah-olah ini adalah surga di bumi. Wo Yuhao merasa linglung ketika dia melihat segala sesuatu di depannya. Wo Yuhao merasa linglung ketika dia melihat segala sesuatu di depannya. Dia masih bisa mengingat dengan jelas saat pertama kali dia menyadari bahwa Dong Er adalah seorang gadis. Bukankah mereka ada di Danau Dewa Laut? Semua yang terjadi hari itu meninggalkan kesan yang sangat dalam di benaknya. Idiot, aku idiot. Aku bersamanya untuk waktu yang lama, namun aku tidak menyadari bahwa dia adalah seorang gadis. Itu benar-benar bodoh bagiku. Dong Er, apakah kamu benar-benar berada di sampingku selama ini? Tapi mengapa kamu tidak menunjukkan diri kepadaku? Yuha merogoh ke dalam saat dia mengenang dan mengambil sapu tangan yang telah dia hargai sepanjang waktu ini. Tang Wutong hanya tertegun sejenak oleh pemandangan indah di Danau Dewa Laut setelah dia tiba. Dia akan kembali ke Pulau Dewa Laut, tetapi dia segera menyadari bahwa Wo Yuhao sekali lagi linglung, kecuali yang ini sangat berbeda dari yang terakhir kali. Cara dia bingung sebelumnya tampak sangat kacau, seolah-olah dia sangat tenggelam dalam pikirannya, namun matanya sangat lembut pada saat ini seperti cahaya bulan memantul dari danau. Sudut mulutnya melengkung ke atas dan ada sedikit senyuman di wajahnya. Tang Wutong langsung membeku ketika dia melihat Wo Yuhao meraih ke bajunya dan mengeluarkan sapu tangan yang terasa sangat akrab baginya. Itu bukankah itu sapu tanganku? Wo Yuhao menutup matanya saat dia memegang sapu tangan dan perlahan-lahan menarik nafas dalam-dalam melalui hidungnya. Dia merasa seolah-olah hati dan pikirannya mabuk saat seluruh tubuhnya rileks. Tang Wutong hanya menonton dari sampingnya. Dia sedikit tersipu.
Kenapa dia memegang sapu tanganku? Apakah itu berarti dia tahu bahwa aku tidur di sampingnya malam itu? Yuhao membuka matanya saat dia menatap sapu tangan di tangannya dan menghela nafas. Dong-er, kapan kamu akan kembali ke sisiku? Apakah kamu benar-benar lupa tentangku? Atau apakah kamu memiliki masalah tersembunyi? Jika kamu memiliki masalah, mengapa kamu tidak memberitahuku dan menghadapinya bersama denganku? Bajingan, dia pikir sapu tangan milikku adalah milik. Tang Wutong sangat kesal sehingga dia mulai cemberut. Wo Yuhao benar-benar tenggelam dalam kenangan indahnya. Secara alami, dia tidak memperhatikan perubahan emosional dari Tang Wutong. Wo Yuhao akhirnya bangun dari mimpinya yang dalam setelah beberapa saat dan dia melirik Tang Wutong dengan tatapan minta maaf di matanya. Maaf, aku sudah terhanyut. Terima kasih. Tang Wutong tertegun sejenak. Apa? Untuk apa? Wo Yuhao tersenyum dan berkata, terima kasih karena tidak membangunkanku dari mimpiku. Rasanya senang berada di rumah. Ayo pergi. Dengan itu, ia melonjak ke langit seperti burung besar meluncur melintasi danau dewa laut. Tang Wutong ingin memberitahu Wo Yuhao bahwa sapu tangan itu miliknya, tetapi dia menghapus pikiran itu dari kepalanya ketika dia menyaksikan kekuatan dan vitalitas di matanya. Meskipun itu hanya harapan kecil, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Mereka melangkah ke Pulau Dewa Laut. Wo Yuhao pergi ke pavilion Dewa Laut sementara Tang Wutong kembali ke rumahnya sendiri. Wo Yuhao akan melakukan pelaporan, jadi dia tidak harus mengikutinya. Wo Yuhao berdiri di depan pohon emas dan berlutut di depan sebelum pergi ke pavilion Dewa Laut. Aku sudah kembali, guru. Meskipun Anda mungkin menemukan ini sulit untuk dipercaya. Aku bertemu Ye Sisui pada ekspedisiku. Dia sekarang adalah dewa kematian Doulo dari Kekaisaran Ryu. Seorang masroh jahat yang juga merupakan limit Doulo. Dia mungkin adalah instru jiwa kelas 10 pertama di benua ini. Cahaya keemasan redup berdesir dari pohon emas dan elemen cahaya yang pekat terlihat jelas. Mula-mula undulasi ini sangat intens sebelum kembali untuk tenang sepenuhnya. Guru, apakah kamu mendengarkanku? Wo Yuhao berseru dengan gembira. Pohon emas tidak lagi memberinya tanda. Rona keemasan pudar memancar dengan lembut dan semuanya tampak kembali tenang. Penatuamu tidak bisa menjawabmu lagi. Dia melepaskan kekuatannya terakhir kali dan arwahnya telah rusak. Dia hanya bisa memelihara dirinya sendiri di dalam pohon emas. Yuhao, apakah kata-katamu benar? Penatua Swan telah tiba di samping Wo Yuhao, wajahnya dipenuhi dengan kehikmatan. Wo Yuhao mengangguk dan bangkit. Dia menceritakan semua yang terjadi ketika dia dihadapkan dengan Ye Sisui dan segala sesuatu yang dia dengar dan lihat dalam ekspedisinya di depan pohon emas. Ekspresi Penatua Swan berubah menjadi lebih hitam ketika dia mendengar kata-kata Wo Yuhao. Dia melirik pohon emas dan berkata, ikut aku ke dalam. Penatua Swan membawa Wo Yuhao ke pavilion Dewa Laut. Mereka tidak menunggu di aula utama, tetapi Penatua Swan membawanya langsung ke kamarnya sendiri. Duduk. Penatua Swan menunjuk ke sebuah kursi di dalam ruangan. Wo Yuhao berjalan untuk duduk dan berkata dengan nada meminta maaf. Aku minta maaf karena mengganggu istirahat Anda dengan datang sangat larut malam, Penatua Swan. Penatua Swan menghela nafas dan berkata, bagaimana mungkin dengan suasana hatiku yang kacau ini untuk beristirahat? Situasi di benua ini tiba-tiba menjadi sangat menyedihkan. Aku tidak berpikir bahwa Kekaisaran Ryu telah menyembunyikan rahasia yang begitu dalam. Wo Yuhao buru-buru bertanya. Sebelumnya, ketika aku berada di garis depan Starlo, aku mendengar bahwa Kekaisaran Tianhun telah kehilangan banyak wilayah dan bahkan kota Tiando telah hilang. Seperti apa situasinya sekarang, Penatua Swan? Penatua Swan menggelengkan kepalanya dan berkata, situasinya mengerikan. Kekaisaran Tianhun telah kehilangan 2/3 wilayah mereka karena Kekaisaran Ryu. Kekaisaran Ryu harus menugaskan beberapa prajurit mereka untuk menangani wilayah Talukan, dan mereka juga harus menenangkan warga Kekaisaran Tianhun. Jika bukan karena alasan itu,
Kekaisaran Ryu akan menaklukkan setiap inci dari Kekaisaran Tianhun. Prajurit Kekaisaran Tianhun yang tersisa telah bertemu dengan Starlo dan Dowling, dan mereka berpegang pada yang terakhir dari wilayah mereka. Namun akan sangat sulit bagi mereka untuk mempertahankannya. Kekaisaran Tianhun telah mengirim utusan ke akademi untuk meminta bantuan. Kekaisaran Dowling juga telah mulai mengirim pasukan mereka ke Kekaisaran Tianhun. Huo Yuhao tidak terlalu terkejut karena dia sudah memperkirakan situasi seperti itu. Pikiran Kekaisaran Dowling sangat sederhana. Mereka ingin menjauhkan musuh dari perbatasan mereka dan menjaga pertempuran di Kekaisaran Tianhun. Itu akan jauh lebih bermanfaat bagi mereka. Karena itu, wajar jika mereka mengirim pasukan mereka ke depan. Jika tidak, Kekaisaran Dowling akan berakhir seperti Kekaisaran Starlo. Jika Kekaisaran Tianhun dihancurkan, dan harus bersiap-siap untuk menderita tembakan meriam Kekaisaran Ryu untuk setiap saat. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.